Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Fatima di pembelajaran fikih daring yang ketiga. Gimana kabar anak-anak Miss? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu berada dalam kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan atau mengikuti pembelajaran daring kita ini di setiap harinya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira hari ini kita bahas apa ya? Hari ini materi kita masih tentang melaksanakan haji, di mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai rukun haji dan wajib haji ya. Sekarang kita akan membahas satu-satu mengenai rukun haji. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi biar abang dan kakak lebih paham lagi ya. Oke, kita masuk. Yang pertama yaitu membahas mengenai rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Apa yang dinamakan dengan ihram ini? Ihram ini adalah berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Jadi ihram ini adalah dijatuhkannya niat kita atau ketika kita berniat untuk melaksanakan haji. Sudah Miss katakan, jika haji tidak diawali dengan niat atau segala perbuatan tidak diawali niat, maka perbuatan atau ibadah yang kita lakukan tidak sah. Nah, berikut ada gambar, perhatikan. Nah, ada gambar dua orang yang menggunakan baju ihram. Dalam peraturannya, dalam menggunakan baju ihram bagi laki-laki itu adalah yang terbuka adalah dada sebelah kanan. Perhatikan. Nah, bukan dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri itu tertutup, bukan terbuka, malah dada yang sebelah kanan ini terbuka. Kita sudah pernah memakai baju ihram waktu praktek manasik haji tahun lalu. Nah, sedangkan bagi perempuan, perhatikan, bagi perempuan seluruh tubuhnya itu harus tertutupi. Tidak boleh ada yang terlihat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, itu bedanya pakaian ihram antara laki-laki dengan wanita. Kita lanjut. Rukun haji yang kedua adalah wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf adalah hadir dan berdiam diri di padang Arafah sambil berzikir dan berdoa. Berarti kita di Arafah itu bukan hanya diam kemudian tidur, tidak. Tetapi wukuf di Arafah itu kita memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan gambar wukuf di Arafah bagaimana. Nah, ini dia. Inilah padang Arafah di mana mereka semua sedang melaksanakan wukuf. Lihat gambarnya, mereka sedang berdoa, mereka sedang berzikir dan lain sebagainya. Bahkan kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran, salawat dan sebagainya. Itu rukun haji yang kedua. Ingat ya, wukuf itu artinya hadir dan berdiam diri. Oke, kita lanjut. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf ini dinamakan tawaf ifadah. Perhatikan. Oke, kita perhatikan. Ini ada sekelompok orang ingin melaksanakan tawaf, ya kan? Nah, tawaf ini mengelilingi Ka'bah, ya kan? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah, dalam melaksanakan tawaf ini pun kita harus memposisikannya di sebelah kiri kita. Coba lihat ini. Ya, coba lihat ini. Nah, Ka'bahnya berada di sebelah kiri mereka, bukan berada di sebelah kanan mereka. Jadi ketika mengelilingi Ka'bah, posisi Ka'bah ini harus berada di sebelah kiri. Perhatikan, ini kirinya. Ya kan? Nah, ini kirinya, berarti Ka'bahnya harus berada di sebelah kiri. Paham ya abang kakak ya? Itu untuk posisi tawaf. Nah, selanjutnya
Perhatikan, manakah yang benar posisi kita ketika tawaf? Gambar A atau gambar B? Nah, jawabannya adalah gambar A, ya kan? Kenapa? Karena posisi Ka'bahnya di sebelah kiri mereka. Sedangkan gambar yang B, itu Ka'bahnya berada di sebelah kanan mereka. Itu posisi yang salah, ya. Yang benar itu Ka'bahnya berada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Rukun yang selanjutnya adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali juga. Nah, perhatikan gambarnya. Lari-lari kecil ya, bukan maraton. Oke. Nah, ini dia. Jadi dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu dia. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ingat, rukun tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah hajinya. Oke, kita lanjut. Rukun haji yang selanjutnya adalah tahallul atau bercukur. Tahallul di sini adalah menggunting rambut paling sedikit 3 helai. Perhatikan gambar ini. Nah, ya kan? Nah, pada gambar ini terdapat mereka ingin menggunting rambut paling sedikit 3 helai, ya. Jadi kalau misalnya tahallul tidak kita laksanakan, tahallul itu menandakan bahwasanya haji kita sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai pelaksanaan rukun hajinya, kita pun bertahallul atau bercukur paling sedikit 3 helai. Boleh botak, Miss? Boleh, ya kan? Orang paling sedikit 3 helai kok. Nah, itu dia tahallul. Nah, bagaimana tahallulnya orang yang botak? Misalnya dia waktu berangkat ke Mekah, orangnya botak, baru bercukur, baru pangkas dia dalam keadaan botak. Perhatikan gambarnya. Nah, ada bapak-bapak botak licin nih. Bagaimana ketika dia sudah melaksanakan haji, kemudian saatnya pelaksanaan tahallul, bagaimana tahallul kakek ini? Sedangkan kalau digunting rambutnya nggak ada. Gimana itu? Nah, cara tahallul bagi orang yang botak adalah cukup melintaskan atau menempelkan alat cukurnya saja pada kepalanya sebagai simbol telah melaksanakan tahallul. Berarti hanya sebagai simbol, cukup diletakkan saja alat cukurnya, baik gunting, pisau atau lain sebagainya di atas kepala yang botak ini. Nah, selanjutnya adalah tertib. Tertib itu adalah mengurutkan rukun dalam arti antara rukun yang satu dengan yang lainnya mesti dikerjakan secara berurutan, nggak boleh acak-acakan. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga abang dan kakak paham atas penjelasan Miss mengenai rukun haji. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Miss ini ya. Oke, Miss akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.